Hari ini aku akan bertemu orang tua pacarku. Aku sangat bahagia. Nak, hadiah untuk mertua calonmu sudah siap semua. Coba lihat, kurang apa lagi? Hadiah dari papa dan mama pasti tidak masalah. Cuma, apa hadiah-hadiah ini tidak terlalu berharga? Mama dan papa, mau kamu bahagia, tak ditindas mertuamu. Makasih, Pama. Aku pasti bahagia. Sudah, waktunya hampir. Baik, Pama, aku duluan ya. Baik, Pergilah. Tuan, Nyonya, benarkah Nona akan menikah dengan calon menantu dari desa? Saya dengar banyak pria dari desa yang hanya mau merampas harta. Dinda itu putri tunggal kita. Asal dia baik pada Dinda, kita tak peduli status sosialnya. Tapi kalau dia berani sakiti Dinda, aku takkan membiarkannya. Semua sudah siap. Tinggal tunggu Rizky dan keluarganya. Rizky! Tang! Ya, Mereka siapa? Waduh, rumah di kota memang beda. Kainnya bagus banget. Ayo, duduklah, makan apa saja ya. Indah, jangan sungkan. Sini, duduk. Ayo. Ayo, duduk. Makan. Ini ibuku, adikku, dan keponakanku. Mereka datang untuk bertemu kamu, khusus dari desa. Pergi jauh-jauh untuk menemuimu. Bibi, adek, pasti capek perjalanan ya. Biar aku pesan hotel dulu ya. Kalian istirahat dulu ya. Indah, bukan maksud menyalahkanmu. Kamu kan mau menikah. Kok tidak bisa mengatur keuangan? Rizky kan punya rumah sebesar ini. Ngapain ke hotel? Tapi rumah ini milikku. Saat aku datang, sudah sepakat dengan Rizky. Kali ini kami datang, gak akan pulang lagi. Kami tinggal di sini. Tinggal di sini. Kali ini kami datang, gak akan pulang lagi. Kami tinggal di sini. Tinggal di sini? Benar, aku dengar orang tuamu sudah transfer rumah ini ke namamu. Kenapa nggak konsultasi sama kami dulu? Rizky itu adalah kepala keluarga. Rumah ini harusnya ditransfer ke nama Rizky. Tapi ini kan dibeli orang tuaku untukku. Indah, kamu tahu, aku mau ikut ujian CPNS. Katanya ibu di kota ini harus punya rumah, biar nggak diremehkan, jadi aman. Itu sudah pasti. Sebelum menikah, transfer rumah ini ke nama Rizky. Bagas kami itu mau sekolah di kota. Bagas itu kan pewaris keluarga Pratama. Nama dia juga harus masuk di sertifikatnya. Nanti sekolahnya juga lebih mudah. Kak, aku sendirian urus anak, gak punya kerjaan. Ku dengar sekolah di kota ini mahal banget. Emang kenapa? Sekolah tempat Indah kerja itu sekolah terbaik di kota. Nanti, suruh Indah atur Bagas kita. Soal uang sekolahnya, uang segitu, kakak iparmu nggak akan ngehargai. Indah, kamu kan mau menikah. Setelah menikah, harus punya anak. Juga harus urus kami berdua. Ngapain kerja? Kamu, kerjaanmu itu kasih ke Dewi. Dewi itu pas banget urus Bagas di sekolah. Tapi Dewi kan gak punya pengalaman kerja. Ngajar anak kan? Aku kan sudah punya anak. Kok gak punya pengalaman? Justru kamu yang belum punya anak. Tahu cara ngajar anak? Dewi, jangan marah ya. Kakak yang atur. Besok suruh Indah bilang ke atasan. Rizky, kamu sadar gak sih ngomong apa? Kita kan mau tunangan. Sebentar lagi keluarga. Bantu Dewi. Kenapa? Tapi... Sudah. Jangan tapi-tapi. Ibu dan Dewi itu sudah lapar. Indah, cepat masak ya. Ayo, cepat. Sekarang giliran calon menantuku untuk menunjukkan kemampuannya. Bu, lihat kan? Aku bilang apa? Indah pasti nurut. Wah, anakku memang hebat. Wanita itu gak boleh dianjur.
Tapi Kak, rumah semahal ini, apa kamu yakin Indah bisa transfer ke namamu? Tentu bisa. Lihat siapa aku. Indah itu cuma anak tunggal dari kota. Gak tahu diri. Apalagi dia sangat cinta aku. Aku minta apapun, dia pasti kasih. Anakku ini benar sekali. Orang tuanya cuma punya dia. Soal penerus masih mengandalkan rezeki kita. Iya kan? Minta satu rumah darinya. Kenapa? Itu nggak banyak kok. Bener, dia nggak punya penerus. Nanti orang tuanya harus diurus, Kakak. Betul. Kak, nanti saat transfer rumah, pakai nama Bagas. Bagas kan pewaris tunggal keluarga Pratama. Dia kan keponakan kandungmu. Benar sekali. Bagas itu pewaris tunggal keluarga Pratama. Nanti jangan biarkan si cantik itu hamil. Jangan biarkan dia rebut hak Bagas. Rizky, kalian berniat merampas semua hartaku. Rizky, aku mau bicara. Ma, aku ajak Bagas pilih kamar dulu. Pilih yang besar ya. Baik, ayo duduk. Aku juga mau bicara. Indah. Aku harus beli mobil lagi. Uangnya biar keluargamu yang bayar. Anggap saja mahal. Rizky, kamu mau rumahku, mau pekerjaanku. Sekarang mau keluargaku bayar mobil untuk mahar. Kamu pikir terlalu indah ya? Hei, kenapa kamu bicara begitu? Rizky kan universitas ternama. Nanti dia jadi PNS tahu. Dengan kondisi Rizky kami, minta kamu bayar mahar. Kenapa? Jangan lupa, orang tuamu itu keturunan mati. Nanti mati, tak ada yang bisa mengurus jenazahmu. Kamu! Rizky, kamu juga berpikir begitu? Indah, maksud ibuku, itu maksudku. Ibuku sudah berkorban seumur hidupnya untuk membesarkanku. Itu tidak mudah. Lagi pula, bukannya kamu juga bilang harus berbakti pada orang tua? Ini cuma keinginan ibuku. Kamu gak akan menolaknya kan? Kalau aku nggak setuju, Indah, kalau kamu gak setuju, ya gak usah nikah. Aku gak bisa biarkan ibuku kecewa. baik. Ya, nggak usah. Gak usah. Gak nikah lagi? Indah, pikirkan baik-baik. Mahasiswa yang ngejar kakakku banyak. Kamu nggak mau nikah? Ada yang lain? Kok kamu pakai bajuku? Ini gaun pertunanganku. Bajumu kan banyak. Aku cuma pakai. Kenapa? Tadi bilang nggak mau nikah. Sekarang malah peduli sama gaun pertunangan ini. Menurutku, kamu cuma sok nekat. Ikanku. Kamu sentuh ikan di akuarium. Aku mainin, kenapa? Bukan barang berharga, Bagas. Kami main-main, kenapa? Nanti semua barang di rumah ini bukankah akan jadi milik Bagas? Kak, kamu sudah besar, nggak akan meladeni anak kecil kan? Bagas nggak pernah diperlakukan begini. Kalau kamu minta maaf padanya, masalah ini kita akhiri. Kamu mau aku minta maaf pada anak yang merusak rumahku, merusak hadiahku, dan membunuh ikanku? Mimpi saja, ini rumahku. Aduh, Indah, cuma beberapa ikan kan? Nanti aku belikan yang baru. Gak perlu sampai begitu sama Bagas. Tuh kan, Rizky, apa kamu sudah lupa ikan-ikan ini? Ini hadiah ultah pertamaku dari kamu. Aduh, cuma ikan 500 per ekor. Mana aku ingat semacam itu? Aduh, Dinda, orang tuaku dan adikku, kalau tinggal di sini, bukankah akan ada lebih banyak orang yang merawatmu? Kita belum nikah. Kamu sudah suruh seluruh keluargamu tinggal di rumahku. Minta rumahku, kerjaku, dan mahar. Rizky, apa kamu sungguh mengira aku tak bisa hidup tanpamu? Sejak kapan kamu jadi begitu suka menghitung-hitungan? Aku memang akan hitung-hitungan. Dengar ya, aku resmi memberitahumu. Pertunangan batal, kita putus. tunangan batal, kita putus. Pikirkan baik-baik. Sudah kupikirkan. Gak perlu dipikirkan. Nyah semua. Kamu ngapain? Indah! Aku. Rizky, kita sudah selesai. Indah, keluar kamu. Aku belum setuju. Beraninya kamu putus begitu saja. Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Indah!
Halo, nomor yang Anda tuju sedang dalam percakapan. Indah, si Jalang itu memblokirku. Ayah, tunangannya batal. Dinda, apa Rizky menyakiti kamu? Kami putus. Aku nggak mau bahas dia lagi. Baiklah, aku dan ibu juga sebenarnya gak rela kamu menikah terlalu dini. Karena Sugabata, pulanglah, istirahatlah baik-baik. Baik. Indah, dasar sombong karena punya uang, beraninya menyingkirkanku. Cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku. Akan kubuat kau tahu siapa bos di sini. Aduh Bu, kalau Indah nggak nikah sama Rizky, terus rumahnya gimana? Keluarga Ramadhani kan kaya raya, bukannya cuma buat untung orang lain. Tenang saja. Anak tunggal dari kota memang kelihatannya keras. Tapi sebenarnya dia tuh gampang diatur. Aku punya cara agar dia nggak bisa kabur. Kayak Dinda. Sudah besar kok, masih manja. Ibu, Dinda, jangan dipikirin. si Rizky itu, Dinda selalu memikirkannya, tapi dia malah merampas semua harta kita. Benar-benar tak tahu diri. Sudah, kita janji nggak bahas dia. Oke, nggak bahas lagi. Dinda, ayo duduk. Ibu masaki makanan kesukaanmu. ibu yang paling baik. Dinda, coba ini. Enak banget. Dinda, investasimu, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bilingual Nusantara. Sekarang sudah ada belasan cabang kan? Kapan mau bantu ayah di perusahaan? Awalnya aku buka lembaga pendidikan bilingual karena ini lebih banyak orang seperti Rizky Pratama yang tak mampu sekolah bisa yang baik. Sekarang lembaganya sudah stabil. Aku janji pada ayah dan ibu akan bantu kalian di perusahaan. Baguslah. Dinda, sekarang kamu sudah putus dengan Rizky Pratama. Pulang saja ke rumah. Aku akan berkemas hari ini. Baik. Ayo. Dinda berkemas sendirian. Aku khawatir. Tolong dia. Kalau keluarga Rizky Pratama mengganggunya lagi, gimana? Berani mereka. Mau benar. Aku ikut saja. Kalau Rizky berani sakiti Dinda lagi, akan kubuang seluruh keluarganya sungai untuk... Ada apa ini? Hei, kamu siapa? Kamu masuk rumahku. Harusnya aku yang tanya. Kamu siapa? Kok kamu tidur di rumahku? Ini rumahku. Tentu saja aku di sini. Hei, kamu. Kamu itu pelayan khusus ya? Siapapun kamu, sekarang juga pergi dari rumahku. Kalau tidak, aku lapor polisi. Hei, cantik. Rumah ini anakku yang belikan ayahnya. Anakmu? Anakmu siapa? Anakku siapa? Kalau aku sebut nama anakku, waduh. Mati ketakutan. Anakku, Rizky Pratama. Calon pejabat negara. Takut kan? Rizky Pratama? Takut kan? Indah, kenapa? Sadar salahmu? Sekarang mau minta maaf? Sialan. Kalau tahu begini, aku tak akan kasih Rizky kode akses rumahku. Gak semudah itu. Di kota, semua butuh uang. Selain rumah dan mobil, kartu gajimu juga. Serahkan semua tabunganmu. Baru akan kubiarkan Rizky maafkanmu dan tunangan denganmu. Rizky, apa kalian semua belum sadar diri? Cukup Indah, jangan sok keras. Nanti kalau Rizky beneran marah, kamu bakal malu. Indah, cukup marah-marahnya. Orang tuaku gak suka cewek yang sok-sokan. Kebetulan kamu pulang. Kami semua lapar. Cepat masak ya.
Rizky, apa kamu gila? Membawa orang asing ke rumahku. Sekarang juga, bawa mereka pergi. Hei, Indah, kami ini orang tuamu. Kenapa bicaramu begitu? Ya, Bu, jangan marah. Biar aku yang bicara. Indah, mereka itu calon mertuamu. Sejak kecil, mereka di desa berjuang keras membesarkanku. Juga membiayai kuliahku. Sekarang di kota untuk menikmati hidup. Memangnya kenapa? Rizky, kamu berbakti pada orang tuamu. Aku tak keberatan. Tapi jangan lupa, kita sudah putus. Aku tak wajib berbakti pada orang tuamu. Indah, apa aku terlalu memanjakanmu? Sampai kamu jadi lancang. Nggak mau pergi ya? Baik, aku lapor polisi. Siapa yang melapor? Kami yang melapor, petugas. Dasar jalang, dia masuk rumah orang. Cepat bawa dia pergi. Nona, masuk rumah orang itu melanggar hukum. Tapi rumah ini milikku. Yang masuk rumah orang, itu mereka. Kamu ngomong apa? Bagaimana kamu buktikan ini milikmu? Lihat foto keluarga ini. Ini foto keluarga kami. Dan pakaian di balkon itu, semua itu milik keluarga kami. Kamu bilang rumah ini milikmu. Apa buktinya? Aduh. Indah, walau kamu putus sama Rizky, jangan barik-barikan fakta. Bilang rumah Rizky itu milikmu. Kamu ini serakah sekali. Bagus, Rizky. Kalian sekeluarga, demi merampas hartaku, sangat siap-siap sekali ya. Tapi meski begitu, rumah ini tak mungkin jadi milik kalian. Dinda, di depan petugas ini, jangan paksa diri lagi. Sekarang, asal kamu minta maaf pada keluarga kami, aku takkan tuntutmu atas perbuatan masuk rumah orang. Rizky, kamu gila mau rampas hartaku? Kamu pikir kalau mengganti semua barang di sini, rumah ini jadi milik kalian? Apa maksudmu? Maksudku, semua perabotan di rumah ini memakai kecerdasan buatan. Hanya suara pemiliknya yang bisa membangkitkannya. Tidak mungkin! Petugas, jangan percaya padanya! Nona, silakan buktikan. Baik, asisten pintar. Nyalakan AC. Atur atap derajat. Nyalakan semua lampu, nyalakan pancuran. Atur 45 derajat. Nyalakan speaker. Putar musik. Tuan, AC sudah dinyalakan. Suhu diatur 18 derajat. Luar, semua lampu ruangan dinyalakan. Pancuran dinyalakan. Suhu air diatur 45 derajat. Speaker dinyalakan. Memutar musik. Pak Polisi, sekarang sudah terbukti kalau aku benar kan? Hah? Pak Polisi, dia bohongi Anda. Cewek cantik ini, waktu dia pacaran sama anakku, dia bohongi anakku untuk merekam suaranya ke dalam, apalah itu, AI. Semua yang dia katakan bohong. Benar, kakakku ditipu olehnya. Kira dia polos dan baik. Ternyata dia pacaran sama kakakku cuma mau uang dan rumah. Iya Pak Polisi, pacarku ini dia suka bohong begini. Sudah, kalian pulang saja dulu. Sisanya kami urus sendiri. Rizky, masih belum selesai. Kamu mau asal saja. Mimpi saja. Waduh, Indah. Anakku takkan tuntutmu atas perampokanmu. Cukup, kamu mau apa lagi? Tentu saja membuktikan surat tanahnya. Karena kalian bilang EE-nya palsu, maka surat tanahnya nggak mungkin palsu, kan? Waduh, mau panggil bantuan ya? Siniin. Bukannya kamu bilang ini rumahmu, ngapain panik? Cewek. Siniin HP-nya. Kalau enggak, kamu masuk penjara. Waduh, tunggu surat tanahnya. Kamu duluan masuk. Aduh, Pak Polisi, lihat dia mukul aku. Waduh. Indah. Beraninya pukul ibu dan adikku. Lihat saja, akan kuberi pelajaran. Waduh. Siapa berani? Berhenti! Pertama, kau menindas Dinda dan merebut rumahnya. Cari mati ya. Ini... Petugas, ini sertifikat rumah ini. Saya bisa buktikan. Siapa pria ini? Sepertinya aku belum pernah lihat. Biarlah, aku tak boleh dijuluki perampok. Kalau tidak, kalau aku di penjara, masa depanku hancur. Petugas. Pria tua ini adalah simpanannya di luar sana. Katanya, jangan dipercaya. Aduh! Ganteng! Bicara baik-baik. Jangan main tangan. Gak apa-apa, nak.
Tua bangka. Dasar. Kau ketahuan. Jadi marah ya? Dinda, nggak apa-apa. Hah? Aku nggak apa-apa. Kok ayah kesini? Wah. Ya? Panggilanmu ke pria ganteng ini sangat manis ya. Masih bilang kalian gak ada apa-apa. Berani bicara sembarangan lagi, kamu akan kutuntut. Kamu. Aku sudah unggah video kamu memukul ke internet. Petugas pun jadi saksi. Kami benar dan punya bukti. Kami nggak takut. Dinda, aku dengar kamu mau tunangan. Semoga bahagia. Hardi, gawat. Video Ibu Indah dibully sudah viral. Siapa berani? Kan trending topik ini. Pak Adi, Anda bos media. Menghilangkan trending topik. Anda tahu berapa harganya? Aku tak peduli. Hilangkan trending topik ini. Lalu, beli 10 trending topik lagi. Biar mereka tahu siapa Indah sebenarnya. Aku sudah tahu si Calang ini bukan orang baik-baik. Ayah, jangan meladeni mereka. Jangan kotori tangan ayah. Ayah. Benar, saya manajer properti kompleks ini. Saya bisa buktikan. Bapak Ramadhani adalah ayahnya Ibu Indah. Rumah ini saya yang urus surat-suratnya. Benar, Bapak Ramadhani yang membelikannya untuk Ibu Indah. Mana mungkin dia ayahnya Indah? Kamu kenal Indah 2 tahun. Kok nggak kenal ayahnya? Ayah dan ibunya dari awal nggak mau kita jadian. Mereka nggak mau ketemu aku. Mana aku bisa kenal? Kamu bilang kamu ayahnya. Bagaimana buktinya? Aku anak ayahku. Harus buktiin ke kamu. Nggak buktiin berarti kamu nggak yakin. Om tua ini cuma sugar daddy-mu. Dia itu cuma aktor bayaran kalian. Apa? Aku aktor? Kalian lihat trending topiknya? Pak Ramadhani itu arsitek agung. Foto keluarga mereka sudah viral. Kok bisa begini? Kok bisa? Petugas, saya sudah membuktikan rumah ini milik saya. Mereka yang masuk rumah saya dan memfitnah saya. Saya minta kalian tindak lanjuti mereka sesuai hukum. Dan semua barang berharga yang mereka hancurkan harus mereka ganti rugi. Takkan saya maafkan. Keluarga kalian, ikut saya. Enggak. Ya, aku... Semua salahku. Semua... Dia, itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku salah paham sama kamu dan Om. Lagi pula, dulu di kampus, aku pernah selamatkan kamu di depan kampus. Kamu nggak bisa tega, kan? Benar. Kamu memang pernah selamatkan aku. Ayah. Dinda. Ayah. Dinda, nggak terluka kan? Nggak apa-apa. Untung ada orang yang selamatkan aku. Universitas Surya Bangsa. Sama kampusnya Ardi. Aku akan berterima kasih padanya. Aduh, nggak usah ya. Aku sudah simpan kontaknya. Nanti aku mau traktir dia makan untuk berterima kasih langsung. Baiklah, ayo kita pergi. Oh, aku tahu. Waktu itu kamu cuma mengincar mobil mewah ayahku. Kamu kira aku disokong pria kaya sampai nggak bisa terang-terangan, mudah dikendalikan. Makanya kamu sengaja mendekatiku. Enggak, bukan gitu, Indah. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Rizky Pratama, aku salah menilaimu. Indah, kalaupun kamu nggak didukung pria, tapi kita berdua sudah lama pacaran. Kalaupun kita dulu nggak pernah berbuat apa-apa, apa orang lain akan percaya? Orang lain cuma akan mengira kamu wanita yang sudah dimainkan. Siapa lagi yang mau menikahimu? Aku. Arti Prakoso. Kamu kenal aku? Enggak kenal. Sekarang kenal. Dengar ya. Kalau berani lagi muncul di depan Indah, tiap ketemu, ku lempar. Indah Ramadhani, dasar tak tahu terima kasih. 2 tahun lalu, kau bukan karena rezeki kami yang menyelamatkanmu di depan kampus. Kamu pikir kamu bisa sombong karena punya uang dan menyinggung kami? Bu, sudah Bu. Tunggu. Sudah Bu. Jadi 2 tahun lalu di Gunung Raya,
Anak ini yang selamatkan Indah. Tentu saja. Jangan mendekat, maju lagi, aku panggil orang. Nah, makin kencang kamu teriak, makin kami seru. Hentikan! Bocah, berani ya kamu ganggu? Bocah, awas kamu! Berhenti! Indah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, aman. Aduh, kukira kali ini bisa jadi pahlawan. Indah nggak akan benci. Ternyata malah ketinggalan. Ardi, kenapa kamu tanya begitu? Jangan-jangan yang selamatkan aku waktu itu bukan Rizky. Kalau aku tahu dulu kamu sama dia karena ini, aku pasti nggak akan biarkan dia ambil kesempatan. Apa maksudmu? Jangan yang selamatkan aku. Kamu. Jangan-jangan yang menyelamatkanku waktu itu kamu. Hal kecil saja. Rizky Pratama, kau licik. Indah, aku begitu karena aku sungguh mencintaimu. Kamu jangan biarkan petugas membawaku. Kalau tidak, aku akan punya catatan. Aku tak akan bisa jadi pegawai negeri. Orang sepertimu tak pantas jadi pegawai negeri. Pak Polisi, terima kasih atas bantuan Anda. Kalian semua, ikut kami. Jelaskan semua. Enggak. Aku nggak mau. Mau jalan sendiri atau? Jalan sendiri. Jalan sendiri. Jangan beres-beres. Nanti akan kubuat orang ganti semua perabotan ini dengan yang baru. Duduklah. Oh ya, Ayah dan Ardi kok tiba-tiba datang? Itu Ardi. Dia merasa kamu tak bisa bawa barang sendiri. Lalu dia telepon ibumu. Kami pun datang menjemputmu. Untung ada Ardi. Kalau tidak, putriku hari ini belum tahu akan menderita seperti apa. Makasih ya Ardi. Juga makasih sudah menyelamatkanku 2 tahun lalu. Kenapa serius sekali? Kenapa? Untuk membalas jasa selamatku. Mau menebusnya dengan dirimu. Mau apa sih? Moodmu gak ada yang bener. Jangan ngomong gitu lagi. Kamu tahu gak? Sudah, Dinda. Di, sekarang ini kan prestir perusahaan hiburan. Kamu sama dia jangan begitu saja. Nggak apa-apa, Pak. Saya rela Dinda menyiksaku seumur hidup. Aduh, ngomong apa sih? Lapar, mau burger, mau minum cola. Iya, makan. Rizky, Bagas lapar. Cari cara dong, kita nggak bisa terus di jalanan kan? Aku bisa apa? Uangku habis buat jaminan. Masih utang sama Indah, ganti rugi 380 juta. Mana aku punya cara? Semua salah si Jalang Indah itu. Aduh Rizky, kita nggak bisa biarkan burung yang sudah hampir ditangkap terbang begitu saja kan? Sudah kasih hadiah, sudah buang waktu. Nggak bisa dibiarkan begitu. Dia cinta banget sama aku. Dia nggak akan beneran putus sama aku. Duh, dia sudah lapor kita ke polisi. Masih cinta kamu? Tahu gini, dulu aku nggak seharusnya setuju kamu bohongin Indah. Sekarang aku dan Bagas jadi nggak punya tempat. Sudah. Song, dulu waktu kamu habisin uangnya, nggak ada yang ngeluh. Pak, bicara dong. Aduh, apa kita benar-benar harus jual tanah dan rumah buat bayar si Jalang itu? Semua salahmu, nggak becus. Sudah 2 tahun, belum juga bisa pegang wanita. Wanita itu lemah. Kesana, bujuk dia sedikit. Dia pasti akan maafkanmu. Iya. Baik, aku nurut sama ayah. Aku pergi sekarang. Pergi sana. Rina, udah nunggu lama ya? Dinda, kok kamu tiba-tiba pergi? Ra, nggak ngomong-ngomong. Nggak apa-apa, cuma putus sama Rizky. Putus?
Dia baru telepon aku, minta aku ajak kamu keluar. Apa? Apa? Dia yang suruh kamu ajak aku? Ya, dia bilang dia bikin kamu marah. Dia minta aku bujuk kamu. Nggak nyangka kalian putus. Sebenarnya ada apa? Ceritanya panjang. Intinya, keluarga mereka mau korbankan aku. Apa? Indah. Lina, aku pergi dulu ya. Lihat, ini aku belikan mawar kesukaanmu. Indah, menikahlah denganku. Wah, romantis banget. Enak banget jadi cewek itu. Rizky Pratama. Mawar ini dari Ibu Pasar kan? Dibeli Rp500 kan? Indah, harganya nggak penting. Yang penting niat sayangku. Betul. Kalau ada pria di depan banyak orang melamarku, kalaupun kasih rumput liar, aku juga mau. Iya, yang penting niat tulus. Cincin berlian pun sudah siap. Indah, dulu kamu paling pengertian. Sekarang sudah ribut. Ibu bilang, asalkan nurut saja. Pakai cincinnya, aku akan lupakan semuanya. Sini. Indah. Cukup Rizky, cincin ini dari Pinduoduo. Dibeli Rp9.900 kan? 9,900 rupiah. 9.900, oke. Waduh, aneh banget. Baru pertama kali denger ada yang melamar pakai cincin palsu 9.900. Gratis ongkir. Dasar cowok murahan. Padahal tadi kita masih membela dia. Diam kalian. Indah, dulu kamu bilang kamu nggak materialistis. Dulu, apapun yang kuberikan, kamu selalu suka. Kok sekarang mau menikah? Kamu nggak pura-pura lagi? Bener juga. Lihat gaya pria ini dari atas ke bawah. Nggak kelihatan orang yang beri barang palsu. Jangan-jangan pacarnya karena mau menikah jadi lebih serakah dan gak bisa puas. Jangan ngawur. Semua pakaian dan aksesorisnya, semua itu hadiah dari Indah. Dia ini cuma cowok kampung yang terus menghisap darah Indah. Sekarang bahkan mau bawa seluruh keluarganya untuk menghisap darah Indah. Cowok kampung? Aku paling benci cowok kampung. Aku bukan cowok kampung. Ini semua dia kasih sendiri. Rizky Pratama, gak punya malu ya? Kamu dari kampung, keadaan gak bagus. Indah gak pernah meremehkanmu. Setiap hadiahmu untuk Indah, semua barang murahan. Indah juga gak pernah membongkarmu. Bahkan hadiahmu, dia anggap harta karun. Sekarang, bahkan cincin lamarmu pun palsu. Kamu sungguh membuka mata saya. Terus kenapa? Indah dia memang cinta aku. Dinda, aku tahu dulu aku salah. Aku janji, nanti kalau aku sudah kaya, pasti ku beli hadiah termahal dan terbaik untukmu. Ayo, kita pasang cincinnya dulu. Cukup. Benar. Peduli harganya. Tapi yang aku peduli itu niat tulusmu. Tanya saja hatimu. Apa kamu punya? Tentu saja aku punya. Kamu lupa. Waktu kamu sakit perut, aku yang siapkan teh gula merah. Waktu kamu nggak sarapan, aku yang beliin kamu soya susu panas. Terus. Tiap tahun kamu utah, aku yang bikin sendiri kue utamu. Memangnya ini belum tulus? Rizky, sebenarnya kamu siapkan hadiah apa untukku? Misterius banget. Tada! Wah! Ini aku yang bikin sendiri untukmu. Kue Gimana? Suka nggak? Suka. Asal dari kamu, aku suka semua. Nah, hadiah balasku. Wah, ini jam tangan yang kamu mau waktu itu. Wah, jam ini 40 juta lebih. Aku cuma ngomongin aja. Kamu beneran beliin aku. Asal kamu suka. Aku suka. Makasih sayang. Jadi pacarnya baik juga ya? Bahkan bikin kue sendiri untuknya. Benar, memang. Kamu memang bikin kue sendiri. Kue buatan sendiri yang kamu maksud, itu kue pesan antar yang lagi diskon habis tanggal. Lalu kamu tusuk sendiri lilinnya. Kue Rp19.900 di jam tangan 48 juta. Bener-bener untung besar ya.
Indah, harus di depan semua orang membuatku malu. Katanya wanita itu penggila uang. Baru aku lihat satu-satunya pria penggila uang. Siapa sih? Singkatnya cuma pecundang. Sudah kulihat. Cincin ini memang barang rongsokan 9.900. Rizky, apalagi yang mau kamu katakan? Indah, ini kesempatan terakhir dariku. Aku akan segera jadi PNS. Aku pasti akan sukses besar nanti. Nanti, jangan sampai kamu minta padaku. Minta padamu? Iya, aku mohon. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Dinda, maaf. Ini salahku. Aku setuju diajak kamu, membuatmu marah. Aduh, bukan salahmu. Menyingkap si brengsek itu ternyata seru juga. Syukurlah. Tunggu sebentar ya, aku ke toilet dulu. Nanti kita jalan-jalan. Oke. Dasar tak tahu terima kasih. Aku kan penyelamatmu. Nggak ajak makan juga. Mau makan? Ke restoran Harmoni. Aku sama Rina. Nona, gula untuk Anda. Makasih. Minuman yang sudah ditambahkan, dia sudah minum. Bayar. Minuman yang ditambahkan itu, dia sudah minum. Bayar. Cuma segini, ambil atau tidak. Lagian, kamu yang kasih obatnya. Mau lapor, kamu juga. Dasar miskin. Nyah. Nah, soal perempuan, ayahmu yang jagonya. Kamu siapa? Lepaskan aku. Hari ini, mau atau tidak, kamu harus pergi. Kecuali kamu mau malu di depan. Yuk. Dinda ini kok pergi tanpa bilang-bilang? Dinda mau traktir aku makan. Berarti aku punya kesempatan ya? Arti. Di mana dia? Rina, Dindaku kangen aku ya? Nggak sabaran telepon aku. Adi Prakoso, kok kamu tahu Ida bersama aku? Tadi dia ajak aku jalan-jalan, tapi tiba-tiba dia hilang. Aku tanya orang lain, katanya dia dibawa pria. Pria siapa? Aku nggak tahu. Tadi Rizky Pratama datang cari Indah. Aku khawatir dia kenapa-napa. Orang tadi itu Indah. Kamu mau kemana? Ayah, bisa nggak nih? Dasar payah. Bisa nggak? Nggak bisa. Biar. Bisa. Aku. Di penginapan kecil di depan. Di sana. Cepat sana. Dasar bocah. Aku harus rekam video dia. Biar si Jalang ini nggak bisa mengelak. Indah, kau yang memaksaku. Jangan salahkan aku. Rizky, dasar binatang, lepaskan aku. Dulu kau terima syaratku dan mau tunangan denganku. Semua ini takkan terjadi. Sekarang kau yang memaksaku. Kenapa kau begitu bandel? Rizky, aku bersyukur tak menikahimu dulu. Dasar Jalang! Berani tendang aku! Kau cuma andalkan keluarga kaya dan dari kota. Jadi kau punya apa? Kenapa kau begitu sombong? Akhirnya tangan orang kampung rendahan ini. Jalang! Kalau bukan mau menipu kau menikah untuk sah-sah dapatkan hartamu. Kalau tidak, mana mungkin aku nurut padamu. Tak boleh disentuh. Hari ini akan kucampakkan kau. Jangan. Jadi apa enggak?
Ayah pindah sana, gimana aku bisa? Kalau aku nggak simpen bukti, gimana jalan ini nanti bakal nurut? Benar juga. Rizky, lepaskan aku. Indah! Ardi, tenang dulu. Aku tadi tanya orang. Ada yang lihat Rizky Pratama dan pria lain membawa Indah ke arah sini. Fajar, kalau nggak ketemu rekaman restoran, pecat saja. Bos, saya dapatkan. Ibu Indah diobati obat. Dipakai obat? Waiter yang memakainya sudah mengaku. Yang membawa Nona Dewi adalah Rizky Pratama dan ayahnya, Pak Surya. Dia pakai obat, Rina. Kamu terus cari tahu di sini. Cari tahu siapa yang lihat Indah. Hardi, kamu mau kemana? Hardi, kamu benar-benar gila. Gila yang naksir Indah 10 tahun. Halo? Maaf, pernah lihat gadis ini? Enggak. Nonanya orang kaya. Sebentar lagi akan jadi mainan di bawahku. Indah, tahu aku paling benci kamu karena apa? Aku paling benci kamu memberiku hadiah mahal ini. Panmu penuh kasihan dan belas kasihan. Kenapa? Kenapa? Kamu lahir kaya, sedangkan aku hanya bisa berusaha sendiri, langkah demi langkah, baru bisa sampai sekarang. Aku tak pernah kasihan padamu. Itu hanya rasa rendah diri yang sudah jadi sifatmu. Enggak, aku enggak. Nak, saatnya sudah. Kenapa banyak omong kosong? Asal dia jadi wanitamu, rumah dan uangnya jadi milik kita. Cepat. Indah. Ardi, kok kamu bisa ke sini? Rizky, berani sentuh Indah. Cari mati! Ardi, awas! Aku merekam ini. Buktimu memukul. Kamu! Aku salah. Aku tak akan berani lagi. Lihat saja usiaku. Sudah tua begini. Ampuni aku. Usia tua tak bisa mengubah fakta kau binatang. Keluar. Indah. Sakit banget. Jangan gerak. Mereka berdua berusaha menyerang pacarku. Sebagai direktur utama Ardi Indah Media, aku resmi menuntut mereka. Rina, telepon Pak Fajar. Gunakan tim hukum terbaik kita. Aku akan membuat mereka berdua takkan pernah bebas dari penjara. Tolong! Jangan! Lepaskan aku! Jangan! Sakitnya panas banget. Ototnya ada keras banget. Indah. Sadar sedikit ya. Ardi, kamu bisa kan? Apa maksudmu? Maksudmu aku nggak bisa? Bukan. Melihat kamu demi Indah, bahkan rela korbankan nyawa. Aku beri kamu kesempatan. Aku serahkan dia padamu. Dek, badan Ardi Prakoso, kamu nggak rugi. Indah, tahan sebentar. Semantar kamu ke rumah sakit. Aku nggak mau ke rumah sakit. Tolong aku. Indah, kamu tahu aku siapa? Ardi, mulutnya pedas. Indah! Kamu yang mulai duluan. Ardi, diberi kesempatan pun gak berguna. Aku pria sejati, gak akan manfaatin orang. Pria sejati yang gak berguna. Bukan kamu. Dinda! Anakku yang kasihan. Pak, Bu, kata dokter, Dinda sudah aman. Lusa bisa pulang. Ardi, untung ada kamu. Dinda selamat. Ardi Prakoso,
Kamu pria yang tak berguna. Aku nggak ngapa-ngapain. Menurutku, Dinda benar. Aku di mana? Dinda, sudah bangun. Kamu di rumah sakit. Ardi yang antar kamu. Pelan-pelan. Kok aku di rumah sakit? Dinda, lihat saja. Kamu dan Rizky sudah pacaran 2 tahun. Tolong lepaskan Rizky dan ayahnya. Beraninya kalian minta tolong Dinda. Nyah! Keluar semua! Kami tak mau lihat kalian. Maaf, semua salah kami. Rizky kami tak boleh dipenjara. Tak usah minta tolong aku. Mereka salah, jadi harus membayar akibatnya. Bu Indah, aku tahu kami salah padamu. Tapi Rizky tak boleh dipenjara. Kalau enggak, bagaimana dengan Bagas kami? Ya. Urusan anakmu itu apa urusanku? Dulu kalian menyakitiku, memaksa dan menghinaku. Apa kalian pernah memikirkanku? Bu Indah, kami jual tanah dan rumah. Kami kumpulkan 200 juta. Terima dulu. Nanti kalau kami sudah bisa kumpulkan, sisanya 180 juta kami kembalikan. Tolonglah kami. Mohon polisi lepaskan Rizky dan ayahnya. Uang ini untuk ganti rugi kerusakan barang Dinda. Soal Rizky dan Pak Surya, kejahatan mereka berdua, tahu berapa tahun hukumannya. Jangan harap keluar seumur hidup. Bu Indah, asalkan ibu setuju lepaskan Rizky dan ayahnya, aku jamin Rizky akan segera menikahimu. Rumah itu kami tak mau lagi. Kartu gaji kami juga tak mau. Benar, pekerjaan pun aku tak mau. Bagas kami bawa pulang ke kampung untuk sekolah. Kami tak akan merepotkan ibu lagi. Ya. Jadi aku harusnya berterima kasih pada kalian. Kita kan satu keluarga, itu wajar. Setelah kamu menikah dengan Rizky, kalau merasa bersalah dan mau bantu kami juga akan berterima kasih. Kamu anggap anakku apa? Kamu pikir keluargamu punya tahta untuk diwarisi? Anakku harus menikah dengan Rizky. Mertua, jangan bicara begitu. Kalau masalah ini jadi besar, banyak orang tahu kalau Indah pernah pacaran dengan Rizky. Kalau dia tak menikah dengan Rizky, siapa yang berani menikahinya nanti? Aku nikahi dia. Dengar ya, kalau bukan wanita, aku lempar kamu keluar sekarang. Bu Indah, aku tahu Rizky tak pantas untukmu. Tapi keluarga kami sungguh tak bisa tanpa Rizky. Anakku tak bisa tanpa ayahnya. Bagas, bukankah dia keponakan Rizky Pratama? Jangan ngawur. Aku tak ngawur. Aku sama sekali bukan adik Rizky Pratama. Aku anak angkat Wajah Pratama. Aku istri Rizky Pratama. Bagas itu anakku dan Rizky. Kukira Rizky Pratama itu manja, oportunis, brengsek, dan binatang. Sudah cukup membingungkan. Ternyata kenyataannya lebih konyol dari yang kita lihat. Suruh mereka pergi. Aku tak mau melihat mereka lagi. Aku tak mau ada urusan lagi. Nggak dengar. Keluar. Bu Indah, mohon lepaskan Rizky. Bu Indah, aku mohon, lepaskan Rizky. Kalau kalian ganggu putriku lagi, kalian juga akan dipenjara. Ayo pergi, kami pergi sekarang. Ayo pergi, cepat. Indah. Soal hari itu... Awas ya, jangan sebut-sebut soal hari itu. Iya, nggak usah. Kalau gitu, biar ku bantu ingat. Sayang, pelan-pelan. Pilih apa? Biar aku suruh antar ke rumah. Pilih yang terbaru saja. Beres kan? Kenapa repot-repot sendiri? Kamu tahu apa? Belanja itu ada kesenangannya. Sejak menikah denganmu, Tamta tahun punya 2 anak. Sekarang aku hamil lagi. Kerjaku terganggu. Kesenangan hidupku juga hilang. Juga nggak ada cowok-cowok ganteng lagi. Cowok ganteng? Kenapa? Membuat bos besar seperti kamu menemaniku belanja. Apa kamu merasa dirugikan? Nggak dirugikan, yang terhormat. Mana mungkin aku dirugikan? Rizky, ada mobil. Jangan lari, cepat kembali. Makanan enak. Rizky, enak. Ini nggak boleh dimakan. Ayo pulang sama mama. Ayo pulang cari Dewi. Cari istri Dewi. Cari Dewi apanya? Dewi 5 tahun lalu sudah nikah lagi sama Bagas. Ayo pulang sama mama. Cari istri Dewi. Pulang sama mama. Ayo. Rizky Pratama di penjara. Berkali-kali coba bunuh diri.
Lalu mentalnya jadi bermasalah. Dalam kejadian itu ternyata Pak Surya lagi. Makanya dia akhirnya bebas bersyarat. Mungkin begini, baginya lebih baik. Setidaknya dia tak akan lagi karena asal-usulnya merasa rendah diri dan menyiksa diri. Asal-usul seseorang tidak menentukan status dan posisinya di masa depan. Yang menentukan sebenarnya adalah... Ayo,